Kos. Ya, pasti adik-adik di rumah lihat. Aduh, biasa cuman dengan kemeja. Tapi Engku Chan dan Engku Os kali ini tampil dengan berbeda. Ada apa? Nah, tema ibadah kita hari ini yaitu dokterku yang baik. Nah, jadi Engku Os dan Engku Chan pakai baju dokter dan juga ada bawa ini. Nah, ini adik-adik lihat jaga periksa-periksa kalau orang sakit. Tapi Engku harap adik-adik di rumah juga dalam keadaan sehat dan disertai oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga orang sehingga orang boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Mari orang angkat pujian ini. Selamat pagi Bapak. Tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah ini boleh jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami anak-anak boleh mendapatkan berkat yang berasal daripada Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Engku bagaimana kabar hari ini? Ada sukacita? Oh, amin Kos. Engku sukacita sekali. Iya, Engku sukacita karena apa? Aduh, Engku boleh bangun, boleh bernafas. Oh, senang. Oh, wah. Berarti itu karena siapa yang kasih Engku boleh bernafas, boleh sehat, siapa yang kasih Engku? Tentunya Tuhan yang kasih. Wah, Tuhan berarti baik sekali buat orangku. Oh, luar biasa. Oleh karena itu, mari torang bersukacita. Torang bersukacita karena kasih Tuhan yang besar buat torang. Torang angkat lagu adalah sukacita di hatiku. Sambil bertepuk tangan, orang bangkit berdiri, orang angkat pujian ini. Adalah sukacita di hatiku, Di mana? di hatiku adalah sukacita di hatiku selalu. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku adalah SUKCITA. Adalah SUKCITA di hatiku. Di mana? Di hatiku, Di mana? di hatiku adalah SUKCITA di hatiku. Di hatiku selalu aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, siapa di sini pernah sakit? Wah, engkau juga pernah sakit. Kalau orang sakit, sedihnya enggak? Sedih. Orang mesti ke dokter, orang mesti minum obat. Terus dapat suntik lagi. Aduh, sakit. Kong apa? Orang ni boleh bajalang-bajalang, ni boleh pergi mall. Berdiam di rumah sampai sembuh. Tapi orang harus gembira. Kenapa? Karena itu adalah obat yang baik. Dan kalau orang pe hati gembira, orang ada semangat, tentu Tuhan senang melihat pat orang. Mari orang angkat pujian ini. Hati yang gembira adalah obat. Adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya, itu lagu barusan Anda bilang hati yang gembira adalah obat. Torang torang bergembira karena siapa engku? Karena Tuhan. Karena juga. Tuhan. Torang pe Tuhan luar biasa. Bahkan orang yang sudah lama sakit, orang yang sedang sakit, Tuhan sanggup mau sembuhkan. Karena torang pe Tuhan dokter di atas segala dokter. Nah, betul engkau. Wah, dia Tuhan yang hebat. Orang menyanyi, Yesus dokterku yang baik. Yesus, Yesus dokterku yang baik. Dokter dunia tak sama dia. Saya sakit dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Sekali lagi kita akan pujian ini. Yesus, Yesus dokterku yang baik. Dokter dunia tak sama dia. Saya sakit dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, Enci ajak semua kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi kami
Sehingga kami pada hari ini boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati setiap anak-anak Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka boleh mendengarkan dengan baik. Dan terlebih mereka boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Berdoa juga untuk Enci yang akan menyampaikan cerita. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Pada waktu itu, Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Mereka ketika memasuki sebuah desa, tampaklah ada 10 orang yang mendekati Yesus. Dengan senang sekali mereka datang pada Yesus. Siapakah mereka? Ternyata mereka ini adalah 10 orang yang sedang sakit kusta. Nah, apa sakit kusta itu? Sakit kusta itu adalah penyakit pada kulit. Terdapat luka-luka pada sekujur tubuh mereka, di kulit-kulit mereka. Dan adik-adik tahu, orang-orang pada waktu itu yang sedang mengalami sakit kusta, mereka tinggal jauh dari keluarga mereka. Tidak ada yang mau mendekati mereka karena penyakit mereka itu berbahaya. Nah, adik-adik, 10 orang kusta ini langsung datang mendekati Yesus. Mereka sangat senang karena mereka tahu Tuhan Yesus telah banyak melakukan mujizat, termasuk menyembuhkan orang sakit. Dan 10 orang kusta ini yakin bahwa Tuhan Yesuslah sanggup menyembuhkan mereka dari penyakit. Lalu adik-adik mereka pun berseru, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Wah adik-adik, ketika Tuhan Yesus mendengar hal itu, maka tergeraklah hati Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus pun berkata kepada 10 orang yang sakit kusta ini, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam-imam." Karena pada saat itu hanya imam-imamlah yang dapat menentukan apakah 10 orang kusta ini sudah sembuh atau belum. Lalu ketika mereka mendengar perintah Tuhan Yesus, segeralah mereka pergi menemui imam-imam. Dengan cepat-cepat mereka menemui imam-imam karena mereka tahu Tuhan Yesus ini sanggup menyembuhkan mereka. Lalu tiba-tiba di tengah perjalanan mereka, mujizat pun terjadi. Mereka sembuh dari penyakit mereka. Dan siapakah yang menyembuhkan mereka? Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta ini. Dan di tengah perjalanan mereka, ternyata ada 1 orang tiba-tiba mengingat bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan mereka. Lalu segeralah ia berbalik menemui Tuhan Yesus dengan penuh sukacita dan puji-pujian. Karena dia tahu Tuhan Yesuslah yang sembuhkan dia dari sakit. Lalu ketika dia sampai pada Tuhan Yesus, tersungkurlah dia dan dia berkata, "Terima kasih Yesus, saya mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan saya." Wah, siapa kok 1 orang ini yang kembali pada Tuhan Yesus? Dia ini adalah orang Samaria. Dia mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah menyembuhkannya. Dari ke-10 orang yang sakit kusta, hanya orang Samaria, hanya 1 orang ini yang berbalik dan berterima kasih mengucap syukur pada Tuhan Yesus karena dia tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang menyembuhkannya. Karena sudah lama dia menderita penyakit ini dan puji Tuhan, Tuhan telah menyembuhkannya. Lalu adik-adik, Tuhan Yesus pun berkata pada orang ini, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Lalu orang Samaria ini pergi dengan sukacita sambil memuji Tuhan, bersyukur karena Tuhanlah yang menyembuhkan dia dari sakitnya. Nah adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta. Lalu ada berapa yang kembali dan berterima kasih pada Tuhan? Berapa? Benar,
dari ke-10 orang yang sakit kusta, hanya satu yang kembali pada Tuhan dan mengucap syukur. Dia berterima kasih karena Tuhan Yesuslah yang menyembuhkannya dari penyakit. Lalu ke-9-nya kemana? Nah, ke-9 ini tidak berterima kasih. Hanya satu orang yang mengucap syukur pada Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari orang Samaria yang mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan telah menyembuhkannya. Nah, adik-adik, seringkali ketika kita sakit dan kita sembuh, kita lupa mengucap syukur. Padahal ketika kita sakit dan kita sembuh, itu semua hanya karena Tuhan. Tuhanlah yang menyembuhkan kita dari penyakit, dari segala macam penyakit, karena hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan, bahkan juga melakukan mujizat. Sama seperti Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Nah, hari ini kita diajarkan bahwa patutlah kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengucap syukur karena kasih Tuhan dan juga pemeliharaan Tuhan. Nah, bagaimana cara Tuhan memelihara kita? Nah, adik-adik, hari ini Encik mau kasih tahu. Tuhan memelihara kita dengan cara kita masih boleh hidup sampai hari ini. Adik-adik masih boleh hidup dengan mama papa. Adik-adik masih bisa sekolah. Bahkan juga adik-adik masih boleh makan. Itu semua adalah bukti Tuhan memelihara adik-adik. Itu semua bukti karena cinta kasih Tuhan bagi kita semua umat manusia. Terlebih ada satu hal yang paling penting. Apakah itu? Bukti kasih Tuhan yang begitu besar, yaitu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, dosa kita semua, sehingga kita pun boleh selamat. Nah, bersyukur kita punya Tuhan sebagai juru selamat kita. Dan Tuhan Yesus mati di kayu salib itu cuma karena anugerah Tuhan, itu cuma karena kasih Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita? Yang harus kita lakukan yaitu mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan Yesus telah menjadi juru selamat kita, umat manusia yang percaya kepadanya. Lalu, bagaimana kita mengucap syukur pada Tuhan? Nah, contohnya kita boleh berdoa, mengucap syukur, berterima kasih pada Tuhan. Atau kita boleh bernyanyi, memuji Tuhan. Itu adalah cara-cara supaya kita boleh berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Untuk ayat hafalan dalam minggu ini, kita akan sama-sama menghafal di dalam Mazmur 136 ayat 1a. Sekali lagi, Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sekali lagi, Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nah, adik, tadi orang sudah dengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa orang harus mengucap syukur. Walau dalam keadaan apapun, orang mengucap syukur. Dan juga sepanjang minggu ini ada juga teman-teman yang berhari ulang tahun. Dari tanggal 4 Januari sampai 8 Januari. Yaitu adik Evan Delano Lohu Nauman dan adik Claire Maliota. Mari bersama-sama kita ucapkan Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nah, adik-adik, sekarang orang akan menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari orang bangkit berdiri, orang angkat pujian I Will Sing for Jesus. Kita berikan semua
semua kekuatan yang kita miliki pada Tuhan. Kita memuji Dia dan menyembah Dia. Dengan pujian ini, I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Untukmu Tuhan. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa. Torang sikap berdoa, torang mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami telah dengar cerita firman Tuhan. Ajar kami untuk mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan buat untuk kami. Baik dalam kami susah maupun senang, ajar kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak meninggalkan kami, orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk mereka. Biarlah Tuhan Yesus berkati tumbuh kembang mereka. Mereka bisa dididik dalam kebenaran dan bertumbuh menjadi anak yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga kami semua agar nanti kami kiranya bisa beribadah bersama di gereja. Tuhan Yesus berkati untuk enci engku. Tuhan Yesus berkati juga untuk orang tua yang membesarkan kami. Tuhan Yesus yang berkati. Kami berdoa biarlah kami bisa hidup memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami bersyukur untuk ibadah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, jadi selamat hari Minggu dari Engku Chan, dari Engku Os. Ya, tolong tetap jaga kesehatan, tetap terus semangat, dan tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Dadah. Dadah.